Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Julpatul Karomah. Sekarang kita akan belajar mencari rumus pola bilangan. Rumus pola bilangan terdiri dari dua, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, untuk aritmatika ada dua, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan atau yang disimbolkan dengan UN. Nah, untuk prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah dengan mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contohnya, tentukan suku ke N dari barisan bilangan 2, 4, 8, dan 16. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu dengan mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Berarti untuk bilangan 1 pada suku ke 1 berapa? 2 kan? Suku ke 1 itu kan 2, berarti 2 dengan 1 apa hubungannya? Nah, terus yang kedua kan bilangan 2 dengan suku kedua, suku keduanya itu 4, 2 dengan 4 apa hubungannya? U3-nya itu atau suku ketiganya itu dengan bilangan 3 apa hubungannya? 3 dengan 8 apa hubungannya? Dan 4 dengan suku keempat itu apa hubungannya? 16 dengan suku keempat itu atau bilangan 4 itu apa hubungannya agar membentuk suatu pola. Nah, lihat kan kalau misalkan 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Karena kalau misalkan 2 pangkat N itu memenuhi, berarti rumusnya itu menjadi 2 pangkat N. Coba kalau misalkan 2 kali 1 atau 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4 itu tidak memenuhi, karena kalau misalkan 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 3 hasilnya 6. Kalau misalkan dikali tidak memenuhi, kalau ditambah juga tidak memenuhi, sehingga dipangkatkan antara 2 dengan polanya atau bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Itu pasti dipangkatkan hubungannya, yaitu jadi 2 pangkat N, dan 2 ini dari suku pertamanya. Barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika biasanya cirinya itu bedanya itu pasti di jumlah atau dikurang. Nah, untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan, maka harus mengetahui hubungan antara suku pertama dengan selisihnya. Nah, kita lihat misalkan suku pertamanya itu 1, berarti suku ke 1 yaitu 1. Nah, memiliki beda dengan suku pertama 0 kan? Nah, ya berarti 1 ditambah 0. Nah, untuk U2 lihat, U2-nya itu kan 8. Hubungannya dengan U1 yaitu dengan selisihnya gimana? Itu kan 1 ditambah 7 kan? Nah, untuk U3-nya lihat, 15 dengan suku pertama 1, berarti hubungan dengan selisihnya itu kan 7 tambah 7 tambah 1.
Jadi 1 tambah 14, dimana selisih antara suku pertama dengan suku ketiga itu 14. Nah 4 nih itu kan 22. Nah untuk 22 dengan suku pertamanya 1, berarti memiliki selisih berapa? 21. Jadi 1 ditambah 21 sama dengan 22. 29 dengan 1 berarti 28 ditambah 1. Nah hubungannya bagaimana? Nah lihat kan, untuk U pertama berarti 1 ditambah 7 dikali 0 sama dengan 1 juga kan. 1 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 8 kan. Iya 1 tambah 7 kan 8. 1 ditambah 14. Nah hubungannya berarti 1 ditambah 7 dikali 2. U 4 nya jadi 1 ditambah 7 kali 3. U5 nya berarti 1 ditambah 7 kali 4. Lihat polanya itu. Berarti polanya itu suku pertama ditambah bedanya dikali pola ke N dikurangi 1. Nah lihat, berarti ini bisa ditarik kesimpulan bahwa rumus aritmatika secara keseluruhan yaitu UN sama dengan A ditambah B dikali N kurangi 1, dimana A nya itu sebagai suku pertama dan B nya itu sebagai beda dan N nya itu sebagai polanya, pola keberapa. Nah sehingga untuk menentukan rumus suku ke N nya berarti lihat kan tadi 1 ditambah 1 itu sebagai suku pertama, 7 nya itu sebagai bedanya, dan N kurangi 1 untuk rumusnya. Nah 1 ditambah, kita uraikan 7N kurangi 1 ini berarti 7 kali N 7N, 7 kali negatif 1 negatif 7, jadi 7N. Nah negatif 7 tambah 1 berapa? Negatif 6, berarti UN nya itu sama dengan 7N kurangi 6. Jadi rumusnya untuk barisan 1, 8, 15, 22, 29 yaitu 7N kurangi 6. Barisan kedua. Nah, untuk yang barisan kedua misalkan U1 nya itu 30, U2 nya 24, U3 nya 18, U4 nya 12 dan U5 nya 2. Kita tentukan selisihnya atau bedanya berapa. Nah, untuk yang ini berarti bedanya itu lihat 30 ke 2 genap 24 ya maksudnya. 30 ke 24 negatif 6. 24 ke 18 negatif 6. 18 ke 12 negatif 6. 12 ke 2 berarti negatif 6. Dikurangi 6 dikurangi 6 semuanya ya, sehingga kita tentukan hubungan antara pola pertama dengan selisihnya, sehingga didapatkan U1 sama dengan 30, U2 nya yaitu 30 dikurangi 6, U3 nya 30 dikurangi 12, U4 nya 30 kurangi 18, U5 nya 30 kurangi 24. Jadi kalau misalkan hubungannya berarti menjadi 30 kurangi 6 dikali 1, 30 kurangi 6 dikali 2, 30 kurangi 6 kali 3, 30 kurangi 6 kali 4. Nah berarti untuk secara keseluruhannya bisa didapatkan juga 30 kurangi 6 dikali N kurangi 1. Lihat kan 1, 2, 3 ini 4 ini kan N nya itu kan 2. Nah di sini kan jadi 1, berarti N kurangi 1 kan. Nah jadi 30 kurangi 6 dikali N kurangi 1, dimana N nya itu polanya keberapa, dan lihat ini polanya. Nah untuk rumus aritmatika secara keseluruhannya hampir sama ya, atau ditarik kesimpulan secara umumnya menjadi UN sama dengan A ditambah B kali N kurangi 1 juga. Nah untuk menentukan rumus pola bilangan dari barisan aritmatika ini, kita lihat dari 30 kurangi 6 kali N kurangi 1, kita uraikan. Jadi 30 kurangi 6 kali N 6N, 6 kali negatif 1 berarti positif 6, sehingga didapatkan negatif 6N. 30 tambah 6 36. Nah untuk rumus UN nya berarti
untuk pola tersebut. Untuk pola 30, 24, 18, 12, 2 ini pola UN itu negatif 6N tambah 36. Secara umum, rumus-rumus pada barisan aritmatika yaitu menjadi rumus suku. Untuk mencari suku ke N menjadi UN sama dengan A tambah kali N kurangi 1 kali B. Nah, untuk bedanya yaitu menjadi B. B itu sebagai beda ya, sama dengan UN kurangi UN kurangi 1. Atau UN kurangi 1 itu suku sebelumnya, suku sebelum UN ya maksudnya. Rumus suku tengah yaitu UT sama dengan setengah kali U1 tambah UN. Sampai sini paham? Bagus. Semoga paham ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk deret aritmatika berarti maksudnya itu jumlah seluruh suku atau jumlah suatu barisan pada aritmatika. Jadi jumlahnya berapa? Jadi misalkan barisan, ada sebuah barisan. Nah, jumlah dari barisan tersebut kalau dijumlahkan dari suku pertama ke suku ke N itu berapa? Nah, itu disebut deret aritmatika di mana barisan-barisan tersebut harus dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, untuk rumusnya yaitu rumus deret aritmatika ada dua, bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, untuk penggunaan yang pakai UN itu jika misalkan UN-nya itu sudah diketahui. Kalau misalkan belum, bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B, dimana Sn ini adalah jumlah N suku pertama dan N adalah banyak suku, di mana A adalah suku pertamanya, B adalah beda sukunya, dan UN adalah suku terakhirnya. Nah, untuk contohnya yaitu setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan uang Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100, begitu seterusnya. Setiap minggu bertambah 200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 dan tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya itu kan tadi diketahui bahwa Dina menyimpan uang pada minggu pertamanya itu 500. Minggu keduanya itu 700, minggu ketiganya itu 900, dan minggu keempatnya itu 1100. Jadi setiap minggunya dia menyimpan 200 bertambah 200 di setiap minggunya. Jadi 200 itu sebagai bedanya dan 500 itu sebagai suku pertamanya, dan minggu keduanya kan 700, berarti 700 itu sebagai suku kedua, 900 sebagai suku ketiga, dan 1100 sebagai suku keempat, dan seterusnya. Yang ditanyakannya itu kan tadi suku ke-20 atau pola ke-20. Nah, minggu ke-20 ya kalau di soal. Nah, karena bedanya kan setiap suku itu sama, yaitu bertambah 200 dan bertambah 200, sehingga menggunakan rumus barisan aritmatika. Kenapa menggunakan rumus barisan aritmatika? Ya karena bedanya sama, yaitu bertambah 200 bertambah 200. Nah, sekarang kita selesaikan, yaitu dengan menggunakan rumus aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B, dimana N-nya itu suku keberapanya atau N-nya itu pola keberapanya, dan A itu sebagai suku pertamanya, dan B-nya itu sebagai bedanya.
Jadi yang ditanyanya U20 berarti U20 sama dengan A-nya itu kan 500, tadi suku pertamanya 500. Jadi U20 sama dengan 500 ditambah 20 dikurangi 1 dikali bedanya 200 dikali 200. Jadi U20 sama dengan 500 ditambah 20 kurangi 1 19 dikali 200. U20 sama dengan 500 ditambah 19 kali 200 3.800 sehingga menjadi U20 sama dengan 500 ditambah 3.800 sama dengan 4.300. Selanjutnya yang ditanyakannya itu jumlah uang simpanan Dina pada minggu ke-36. Nah, untuk menentukannya yaitu dengan menggunakan deret aritmatika. Nah, rumusnya itu bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, karena di sini ke 36-nya belum diketahui, maka kita menggunakan Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurangi 1 kali B, dimana N-nya itu sebagai pola ke N atau yang ditanyakannya kita pola ke 36 dan A-nya itu suku pertamanya dan B-nya itu sebagai bedanya, sehingga didapatkan S36 sama dengan 36 per 2 kali 500 sama 36 kurangi 1 kali 200, sehingga didapatkan 36 bagi 2 18, 2 kali 500 1000 ditambah 35 kali 200. Nah, berarti S 36 sama dengan 18 kali 1000 ditambah 35 kali 200 7000. Nah, S36 sama dengan 18 kali 8000. S36 sama dengan 144.000. Sampai sini paham? Bagus. Semoga paham ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tentang barisan dan deret geometri. Nah, kita akan bahas tentang barisan geometri dan deret geometri. Nah, sekarang yang pertama yaitu tentang barisan geometri. Nah, selanjutnya barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri memiliki ciri yaitu rasionya itu perkalian atau pembagian. Nah, misalkan suatu contoh barisan geometri U1, 1, 2, 2, U3, 4, U4, 8, U5, 16. Misalkan tentukan rumus suku ke N-nya berapa misalkan. Nah, untuk 1 ke 2 memiliki rasio kali 2 kan, 2 ke 4 kali 2 juga kan, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2 juga. Jadi rasionya itu dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, untuk U1 misalkan 1, karena 1 berarti kita lihat hubungan antara suku pertama dengan suku pertama. Nah, berarti kan hubungannya 1 dikali 1 berarti 1. Nah, untuk U2 nya berarti U2 nya itu kan 2, suku pertamanya 1 berarti 1 kali 2. U4 U3 ya, maksudnya U3 nya itu kan 4. Nah, dari 4 ke 1 hubungannya bagaimana? 1 dikali 4. Nah, U4 nya 8 berarti 8 ke 1 hubungannya bagaimana? Dikali 8 atau selisihnya atau rasionya itu kan 8, jadi 1 kali 8. Untuk U5 nya 1 dikali 16. Lihat, kita buat sebuah pola, misalkan U1 nya itu misalkan kita tentukan 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, untuk U2 nya itu kan 1 dikali 2 pangkat 1, U3 nya 1 dikali 2 pangkat 2, U4 nya 1 dikali 2 pangkat 3, U5 nya 1 dikali 2 pangkat 4. Lihat kan, membentuk sebuah pola. Nah, polanya itu berarti A dikali R
pangkat N kurangi 1, di mana A-nya itu sebagai suku pertama dan R-nya itu rasio dan N-nya itu polanya. Kan polanya itu kan misalkan lihat pola yang kedua itu kan ini pangkatnya kan 1, sedangkan ini polanya 2, berarti 2 kurangi 1, 3. Ini juga sama kan, polanya 3, pangkatnya 2, berarti 3 dikurangi 1 juga kan, berarti memenuhi persamaan atau rumus UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1, di mana A-nya itu sebagai suku pertama, R-nya rasio, N-nya berarti pola keberapanya. Nah, ini adalah rumus umum dari barisan geometri. Nah, untuk menentukan UN-nya berarti kita kan sudah tahu suku pertamanya 1, suku pertamanya 1 dan rasionya itu kan 2, jadi sehingga didapatkan 1 dikali 2 pangkat N kurangi 1 untuk UN-nya ya, rumus UN dari barisan tersebut ya. Nah, berarti 1 dikali, nah ingat kalau misalkan dalam pangkat 2 pangkat N kurangi 1 berarti 2 pangkat, kalau dipisahkan menjadi 2 pangkat N dikali 1/2, dimana 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2 pada, kalian pernah belajar tentang bentuk akar ya di kelas 7. Nah ini adalah penerapannya. Nah, berarti kita lihat 1 kali setengah kali 2 pangkat N, berarti hasilnya setengah kali 2 pangkat N, dimana rumus untuk barisan geometri dari 1, 2, 4, 8, 16 yaitu setengah kali 2 pangkat N. Nah, untuk selanjutnya barisan kedua. Nah, untuk barisan kedua contohnya misalkan U1 162, U2 54, U3 18, U4 6, U5 2. Nah, untuk rasionya dari 162 ke 54 1/3, 54 ke 18 1/3, 18 ke 6 1/3, 6 ke 2 1/3. Jadi rasionya itu 1/3. Nah, kita tulis terlebih dahulu U1-nya. U1-nya itu kan 162. Tulis 162. Nah, untuk U2-nya itu kan lihat hubungan antara suku pertama dengan selisihnya. Nah, untuk U2-nya itu kan 162 dikali 1/3 menjadi dikali 1/3. Kenapa? Karena 54 itu didapat dari hubungan antara suku pertama dengan selisihnya. Nah, hubungannya itu berarti dikalikan 162, maksudnya 162 dikali 1/3 hasilnya 54. Nah, dari U3 nya berarti 162 dibagi 9 atau dikali 1/3 dikali 1/3 atau dikali 162 dikali 1/3 pangkat 2. Nah, untuk U4 nya berarti 162 ke 6, berarti hubungannya itu dengan selisihnya itu berarti 162 dikali 1/3 dikali 1/3 kali 1/3 atau 162 dikali 1/3 pangkat 3. Nah, hasilnya itu 6. Nah, 162 juga memiliki pola berarti dengan U5, misalkan 162 ke 2 berarti 162 dikali 1/3 pangkat 4. Lihat polanya, U1 nya itu kan 162, U2 nya 162 kali 1/3, U3 nya 162 kali 1/3 pangkat 2, U4 nya 162 dikali 1/3 pangkat 3, U5 162 dikali 1/3 pangkat 4, sehingga didapatkan 162 dikali 1/3. Pangkatnya itu kan lihat berdasarkan polanya kan, pola yang kedua pangkatnya 1, pola ketiga pangkatnya 2, pola keempat pangkatnya 3, pola kelima 4, berarti pangkatnya itu N kurangi 1, sehingga didapatkan UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Nah, untuk rumus umumnya sama ya, untuk geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Nah, UN nya sama dengan 162 kali 1/3 pangkat N kurangi 1. Nah, sekarang kita uraikan
192 tulis 1/3 pangkat N kurangi 1, kita pisahkan jadi 1/3 pangkat N dikali 1/3 pangkat negatif 1, dimana 1/3 pangkat negatif 1 ini berarti kita balik menjadi 3 pangkat negatif 1 kali negatif 1, jadi hasilnya 162 kali 1/3 pangkat N dikali 3. Nah, ini adalah rumus untuk barisan 162, 54, 18, 6, dan 2. Nah, untuk rumus deret geometri bisa menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Nah, untuk rasionya yaitu bisa menggunakan cara UN per UN kurangi 1. Nah, untuk rumus suku tengahnya UT sama dengan akar U1 kali UN. Nah, untuk deret geometri yaitu jumlah dari suku pertama ke suku ke N, di mana rasionya itu pasti perkalian atau pembagian. Nah, untuk menentukan rumus jumlah N suku pertama deret geometri bisa menggunakan Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R, di mana A nya itu sebagai suku pertama, R nya rasio, dan N nya itu polanya keberapa. Nah, ini untuk R kurang dari 1, sedangkan untuk R lebih dari 1 bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Contoh soal, tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. Yang pertama 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Yang kedua 3, negatif 6, 12, negatif 24, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya yaitu 1, 3, 9, 27 membentuk suatu barisan. Nah, untuk barisannya itu berarti 1 ke 3 bedanya berapa dikali 3, 3 ke 9 bedanya berapa dikali 3, 9 ke 27 bedanya berapa dikali 3. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumus untuk geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Nah, ingat A itu suku pertama, R itu rasio itu berarti kalau misalkan di aritmatika itu beda, kalau di sini namanya rasio atau hubungan antara suku pertama dengan suku ketiga. Nah, pangkatnya itu kan N, berarti N itu pola keberapa? Nah, kan yang ditanyanya pola ke-8, berarti U8 sama dengan tinggal substitusi, A-nya berapa? 1 kan, R-nya 3. Nah, pangkat 8. Kenapa pangkat 8? Karena N-nya 8 dikurangi 1, sehingga didapatkan U8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7, sehingga didapatkan U8 sama dengan 2187. Nah, untuk yang keduanya yaitu polanya itu 3, negatif 6, 12, negatif 24. Lihat kan polanya itu ada positif, negatif. Berarti kemungkinan polanya itu pasti negatif. Ada negatifnya. Nah, kan karena lihat dari 3 ke 6 itu kan nggak mungkin. Kalau misalkan penjumlahan gak mungkin bakal sama kan dengan 6 ke 12. Lihat kan 3 ke negatif 6. 3 ke negatif 6 itu berarti dikurangi 9 kan. Nah, negatif 6 ditambah berapa yang hasilnya 12, pasti bakal ditambahkan, jadi positif negatif. Nah, berarti polanya itu pasti bakal berbeda-beda kalau misalkan pakai penjumlahan. Berarti yang kayak gini berarti dikali ya.
tapi karena positif negatif berarti dikali negatif. Coba lihat, jadi polanya itu 3 kali negatif 2 negatif 6 kan, negatif 6 kali negatif 2 12 kan, 12 kali negatif 2 sama dengan negatif 24, berarti polanya itu dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sehingga untuk menyelesaikannya bisa menggunakan rumus pola geometri, yaitu rumusnya itu N sama dengan AR pangkat N kurangi 1, dimana A nya itu suku pertama, R nya itu rasio, dan N nya itu pola yang ingin diketahuinya atau suku yang ingin diketahuinya. Kan yang ingin diketahuinya itu kan N, berarti N nya itu kan 8, pola ke-8 yang ingin diketahuinya, berarti U8 sama dengan A nya itu 3 dikali bedanya itu atau rasionya itu negatif 2 pangkat 8 dikali 1, sehingga didapatkan U8 sama dengan 3 dikali negatif 2 pangkat 8 kurangi 1, 7. Nah, lihat kan pangkatnya itu ganjil. Kalau misalkan pangkatnya ganjil berarti pasti negatif. Nah, U8 sama dengan 3 kali negatif 1, 28, hasilnya itu U8 sama dengan 384. Contoh, berdasarkan suatu pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Berapa banyak bakteri setelah 10 menit? Setelah berapa menit kah jumlah bakteri menjadi 25.600 sel? Nah, selanjutnya untuk menentukan banyaknya bakteri pada menit ke-10 yaitu dengan mencari polanya terlebih dahulu. Nah, kita misalkan terlebih dahulu pola pertamanya atau suku pertamanya itu pada 0 menit. Nah, 0 menit ini berarti banyaknya bakteri itu ada 50. Nah, untuk pola selanjutnya U2-nya itu ditambah 2 menit lagi selanjutnya berarti U2. Nah, berarti bertambah lagi menjadi 2 kali lipat, dan U3 bertambah lagi menjadi 2 kali lipat pada menit ke-4. U4-nya pada menit ke-6 dan bertambah menjadi 2 kali lipat juga. U5 bertambah lagi menjadi 2 kali lipat pada menit ke-8. Nah, U6 itu pada menit ke-10 dan bertambah lagi menjadi 2 kali lipat. Sehingga yang ditanyakannya itu banyaknya bakteri pada menit ke-10 atau pada pola ke-6 yaitu berapa, dimana U1-nya atau suku pertamanya itu sebanyak 50. Nah, kita bisa menggunakan rumus barisan geometri. Nah, untuk rumus barisan geometri yaitu sama dengan UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1, di mana A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio. Nah, di sini rasionya berarti kan bertambahnya 2 kali lipat, berarti rasionya 2. Nah, dan N-nya itu pola yang dicarinya. Nah, di sini kan kita menentukannya pola ke-6 karena pada pola ke-6 ini bakteri tersebut pada menit ke-10 membelah dirinya. Nah, berarti kita substitusikan U6 sama dengan A-nya 50, R-nya 2, N-nya 6, kurangi 1. Sehingga didapatkan U6 sama dengan 50 kali 2 pangkat 5. U6 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 5 berapa? 32. Jadi U6 sama dengan 50 kali 32 sama dengan 1600. Setelah berapa menitkah jumlah bakteri menjadi 25.600? Nah, untuk menentukannya yaitu pertama kita menggunakan rumus geometri, barisan geometri, di mana banyaknya bakteri itu UN-nya itu sudah diketahui, misalkan 25.600. A-nya itu kan tadi awalnya
sudah diketahui yaitu 50, dan bedanya itu 2 kali lipat, itu rasionya itu berarti 2. Nah, berarti yang ditanyanya itu n-nya berapa, jadi n keberapa. Nah, untuk menentukannya berarti kita tentukan terlebih dahulu memakai rumus itu, sehingga didapatkan 2 pangkat n kurangi 1 sama dengan 25.600 dibagi 50. Nah, 50 ini dipindah luaskan ya. Nah, sehingga didapatkan 2 pangkat n kurangi 1 sama dengan 512. 512 ini dari 25.600 dibagi 50. Nah, 512 dibuat per pangkatan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 512? Nah, 2 pangkat 9. Sehingga kita tentukan n-nya dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Nah, pangkatnya kan n kurangi 1 sama 9. Kita hilangkan terlebih dahulu bilangan 2 ya. Nah, kita operasikan pangkatnya terlebih dahulu. Nah, n kurangi 1 sama dengan 9. N sama dengan 9 tambah 1. N sama dengan 10. Berarti pangkatnya itu 10. Nah, berarti maka banyaknya jumlah bakteri menjadi 25.600 sel pada menit ke berapa. Nah, untuk menentukan pada menit ke berapa, kita lihat polanya kan ini n-nya 10. Kan tadi kalau misalkan U0 n-nya 0 itu kan pada waktu ke 0, kalau U-nya 1 berarti pada waktu kedua, U-nya 2 pada waktu keempat, U-nya 3 pada waktu ke-6 menit, U4 berarti pada waktu 8 menit, U5 10 menit, U6 12, U7 14, U8 16, U9 18 menit, U10 berarti ke 20 menit. Berarti maka banyaknya jumlah bakteri menjadi 25.600 sel pada menit ke 20. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian paham ya.